Selamat pagi teman-teman semua. Pagi Bu. Salam sejahtera untuk kita semua. Semua sehat ya? Bu juga. Siap untuk belajar hari ini? Siap. Kita akan belajar bersama studio perencanaan arsitektur 2 ya. Karena ini pertemuan pertama, saya ingin menjelaskan dulu tentang materi apa yang akan kita pelajari hari ini ya. Saya temanku Dr. Kejuaraan India Fian Susanti ingin menyampaikan materi dalam satu semester nanti ya, yang akan kita pelajari bersama di kelas studio perancangan arsitektur 2 ya, di mana materinya adalah tentang bangunan benang lebar ya. Jadi tugasnya nanti akan membuat bangunan bentang lebar. Di sini kita turunkan saja bangunannya adalah mall atau pusat perbelanjaan ya, bangunan publik yang besar yang kunjungan ke mallnya pun juga banyak gitu ya, sehingga nanti perlu kajian-kajian yang mendetail tentang bangunan mall ya. Kemudian saya ingin menjelaskan dulu tentang capaian pembelajaran yang dimana ada 4 capaian pembelajaran dari studi perancangan arsitektur 2 ya. Yaitu yang pertama, nanti teman-teman akan mampu menyajikan beberapa alternatif solusi perancangan untuk bangunan fisik dan membuat keputusan pilihan berdasarkan pertimbangan struktur. Strukturnya tentu saja benang lebar ya. Jadi nanti teman-teman juga belajar tentang bangunan benang lebar. Kemudian CPR kedua adalah mampu menerangkan konsep teoritis arsitektur, rancangan arsitektur, estetika, sistem struktur hingga utilitas bangunannya. Tentunya nanti pengaruh desainnya adalah sebuah bangunan lengkap baik dari sisi kekuatan, dari sisi keindahan ya, maupun juga kegunaannya, fungsi, semua harus sesuai dengan yang akan direncanakan ya. Kemudian mampu menerapkan nilai-nilai arsitektur tradisional dan nilai-nilai warisan arsitektur Nusantara. Jadi ada sentuhan arsitektur lokal dalam bangunan ya. Jadi kita ini kan hidup di negara tropis, di Indonesia yang kaya akan arsitektur ya, nilai-nilai arsitektur, dan nanti dimasukkan ke dalam desain ya, konsep desain. Kemudian yang terakhir mampu menerapkan pemikiran dan hasil rancangan dalam bentuk grafis. Jadi nanti produk kalian ya, produk desainnya adalah terdiri dari gambar ya, yang terdiri dari konsep desain hingga desain animasi ya, dan juga nanti teman-teman bisa membuat poster seperti ini contohnya gitu ya. Selanjutnya rancangan perkuliahan kita akan ada 16 kali pertemuan dengan presentasi tugas mahasiswa. Nanti kita akan menentukan setiap pertemuan itu ada yang bisa dipresentasikan untuk memperlihatkan progres masing-masing mahasiswa ya. Kemudian untuk promosi nilai nanti UTS dan UAS ada di 50%. Tugas dan presentasi karena ini adalah kelas video cukup banyak proporsinya ya, di 25%. Kemudian juga ada keaktifan dan presensi ya, jangan lupa presensi maksimal itu di 25% tidak hadir ya, jadi kehadiran kalian di 75% atau hingga 100% ya. Jadi saya harap teman-teman rajin kuliah, mengikuti jam kuliah selama 16 kali pertemuan ya. Kemudian teman-teman itu nanti akan membuat materi di mana materi teori struktur, teori arsitektur, teori ruang, programming, konsep, hingga membuat gambar rancangan dan juga imajinasi bangunan serta animasi ya tentang bangunan struktur lebar, bentang lebar. Di sini nanti teman-teman akan membuat
bangunan publik berupa mall atau pusat perbelanjaan ya. Untuk set dan sebagainya tentunya nanti kita akan sepakati bersama ya. Kemudian materi pembelajaran itu nanti teman-teman bisa menyimak kembali dari materi-materi yang sudah diberikan Bapak Ibu dosen di mata kuliah teori arsitektur. Kita juga akan belajar tentang teori ruang, teori struktur, programming, analisis kampak, serta konsep ya, dan kemudian pengembangan rancangan serta proyek nanti hasil akhirnya akan dipresentasikan ya. Kemudian perancangan dan pengolahan kampak di sini nanti kita akan sepakati bersama kampak mana yang akan menggunakan untuk merancang mall ya. Jadi karena kita ada di Kota Semarang, nanti lokasi saya akan ditentukan di Kota Semarang saja ya. Jadi bukan kota yang lain, Kota Semarang saja. Nanti kita mengambil site yang sudah ada, bisa di mall-mall yang sudah ada sekarang atau lokasi yang mungkin dipandang baik ya, tapi ada minimal nanti untuk pengembangan lokasinya itu minimal di 1 hektar ya. Jadi nanti supaya kita bisa mendesain mall dengan lebih luas. Kemudian teman-teman bisa melihat potensi dan kendala tampaknya. Kemudian dengan melihat juga peraturan bangunan ya, teman-teman bisa mulai mencari data tentang KPB, KLB dan semacam lainnya. Kemudian teman-teman nanti juga membuat hubungan yang dramatik kegiatan atau kegiatan ya, meliputi pola hubungan ruangnya, pengelompokan ruangnya ya. Masih ingat kan ya pengelompokan ruang, publik, semi publik, kemudian apa hingga ke private ya, service ya, jadi zonasi, pembagian zonasinya. Kemudian nanti hasilnya apa teman-teman? Membuat program ruang ya. Dengan membuat program ruang harus tahu standar bangunan ya, standar masing-masing ruang, kapasitas berapa, sehingga nanti dapat dihasilkan program ruang finalnya ya, totalnya berapa. Nah ini teman-teman nanti juga membuat organisasi ruangnya ya, sirkulasi, pola sirkulasi hingga zoning ya. Masih ingat ya teman-teman ya, cara membuat pola sirkulasinya, menentukan fondasinya ya, bagaimana nanti ruang publik ya kemudian harus dapat diakses oleh umum ya. Kalau yang private biasanya kalau hanya untuk mall diakses oleh pengelola saja ya, yang tentunya yang terlibat dalam pengelolaan mall. Tidak semua orang juga masuk ke zona private ya. Nanti kita akan pelajari pertemuan ya, perubahan massa. Nah ini teman-teman bisa perubahan massa itu terdiri dari satu massa, single building, bisa juga dari beberapa massa tergantung dari site yang atau lokasi ya, yang Anda nanti analisis dulu apakah bangunan ini cukup dalam dari single building saja atau bisa dibagi menjadi beberapa building ya. Kemudian nanti transformasi program ruang dan konsep ya, bagaimana nanti program ruang itu akan diwujudkan ke dalam bentuk bangunan ya, kemudian juga konsepnya seperti apa gitu. Anda bisa membuat simulasi bangunannya dalam implementasi ya. Nah, estetika bangunan bisa dengan melihat tata ruangnya, suasananya ya, hingga karakter bangunannya. Sebenarnya ingin karakter bangunan yang seperti apa? Nah, nanti akan kita pelajari di pertemuan selanjutnya ya, sampai ke pengambilan bangunannya. Nah, kemudian yang tidak kalah penting adalah kekuatan bangunan atau struktur dan konstruksi bangunannya ya. Bagaimana bentang lebar, sistem strukturnya ya, jenis-jenis bangunan bentang lebar itu apa saja, serta nanti tampilnya di penggambaran potongan bangunannya seperti apa.
Nah, kemudian teknik komunikasi dan presentasi arsitektur menjadi salah satu poin dalam penilaiannya. Bagaimana Anda mempresentasikan secara visual, ya. Kemudian teknik presentasinya, kemampuan Anda berkomunikasi, ya, menyampaikan ide-ide Anda, begitu ya, hingga tentunya presentasi grafis Anda yang ditentukan yang nanti teman-teman buat poster, ya, serta animasi. Nah, Anda bisa cerita di situ, mempresentasikan hasil yang sudah Anda buat selama 1 semester, ya. Nah, contoh bangunan-bangunan untuk bangunan berlantai lebar, ya, dan juga bangunan bertingkat bangunan. Nah, ini ada beberapa referensi buku yang bisa dibaca, ada dari Edward White, ya, serta buku-buku standar, ya, Francis D. Raging, ya, buku tentang desain, ya, membuat bahan masa dan sebagainya. Nanti bisa dipelajari, ya. Baik, kemudian untuk tata tertib perkuliahan, kuliah berlangsung selama 90 menit yang berisi teori, juga nanti karena ini studio, teman-teman bisa melakukan praktek desain langsung, ya. Kemudian untuk berikutnya toleransi keterlambatan adalah 30 menit. Setelah itu Anda tidak bisa absen, ya, tidak bisa menginjak absen, sehingga nanti kehadiran Anda berkurang. Tadi maksimal bisa bolos berapa persen tadi? 25%, berarti 4 kali aja, ya, nggak boleh harus masuk terus, ya, minimal 75%. Kalau bisa 100% dong, ya. Kemudian nah, untuk absen ini kalau Anda berhalangan harus pakai surat, ya, tidak bisa Anda itu tidak masuk tanpa alasan, ya. Harus dengan misalnya sakit dengan surat dokter misalnya, atau izin dengan surat dari wali atau orang tua, ya. Kemudian tugas ini untuk studio perancangan ini akan diberitahukan pada pertemuan selanjutnya, ya. Kemudian mahasiswa datang sesuai dengan jadwal, ya. Kemudian untuk tata cara perkuliahan tadi sudah kita sepakati. Kemudian untuk grooming mahasiswa, pakaiannya harus rapi dan sopan, ya. Boleh nggak pakai sandal? Ya, pakai sepatu, ya. Ya, pakai sepatu. Kemudian boleh pakai wangi-wangian nggak? Boleh. Terus harus sisiran nggak sih? Ya, boleh gondrong, ya. Boleh yang gondrong yang rapi. Oke. Nah, kemudian evaluasi, ya. Nanti ketika akan ujian, teman-teman akan saya evaluasi dulu apakah materi yang Anda sajikan itu layak untuk diujikan, ya, dipresentasikan. Kemudian teman-teman ini datang tepat waktu, ya, ketika mau ujian sebelumnya harus sudah hadir 30 menit sebelumnya, ya. Jangan sampai terlambat. Kalau terlambat tidak akan dinilai, ya. Kemudian mengumpulkan HP atau gadget ini opsional saja sifatnya, boleh kumpulkan atau disimpan dulu. Intinya adalah jangan mainan HP ketika kelas sedang berlangsung, ya. Kemudian jangan lupa membawa kartu ujian ditanda tangan oleh Kapolri dan juga dosen pengampu saat kuliah, ya. Kemudian mengerjakan ujian secara mandiri atau secara sendiri-sendiri, ya, tidak boleh contek-contekan, gitu, ya. Boleh saling memberitahu, saling memberi info, tapi untuk contek-contekan apa itu desainnya sama nggak boleh, ya. Desainnya harus berbeda satu sama lain. Tuh. Nah, kalau ada yang melanggar berarti tidak akan dapat nilai, ya. Sanksinya adalah tidak dapat nilai kalau Anda akan dikeluarkan dari kelas. Begitu teman-teman, ya, untuk pemberitahuan di awal semester kita akan belajar tentang studio
perancangan arsitektur, di mana nanti materinya akan saya sampaikan pertemuan di pertemuan selanjutnya. Ada pertanyaan dari teman-teman semua? Setuju dengan apa yang sudah saya sampaikan? Baik. Untuk pertemuan pertama ini akan kita lanjutkan dengan teman-teman bisa mulai mencari data dulu di internet ya. Kita mulai studio hari ini mencari data dulu di internet tentang apa itu bangunan mall, identifikasi dulu, kemudian nanti dibuat dalam bentuk bisa PPT atau menggunakan Canva ya, bisa diberi ringkasan tentang pengertian mall dan juga foto-foto ya, jangan lupa boleh difoto dari internet dulu sebelum kita mulai survei dan penemuan lokasi. Itu teman-teman, selamat belajar, selamat mengerjakan tugas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.